Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Salam cerdas untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia yang berbakat, yang hebat, luar biasa. Insya Allah dalam pertemuan kali ini, dalam pembelajaran kali ini, kita bersama-sama belajar terkait dengan teks deskripsi. Lalu apa saja yang perlu kita pelajari dalam kaitannya dengan teks deskripsi? Yang pertama, tentunya kita harus mengerti dulu dari istilah teks deskripsi. Setelah itu, yang kedua, baru kita mempelajari dari tujuan teks deskripsi. Tujuan kita pelajari agar apa? Agar nanti kita bisa tahu maksud atau tujuan-tujuan yang disampaikan dari teks itu kepada kita sebagai pembaca. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya kita pelajari nanti kita bersama-sama ya. Kemudian yang keempat adalah jenis-jenis teks deskripsi itu sendiri yang juga nanti disertai dengan beberapa contoh supaya visualisasinya itu akan lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima adalah strukturnya. Struktur teks deskripsi. Kemudian yang keenam, ketika kita sudah mempelajari secara teorinya, nanti saya akan bersama dengan anak cerdas Indonesia juga akan belajar bagaimana sih kita membuat teks deskripsi yang menarik, bagaimana kita bisa menyusun sebuah paragraf, sebuah bacaan, sebuah teks, khususnya teks deskripsi dengan baik dan bisa dinikmati oleh si pembaca. Tentunya kita harus menyusun kerangka karangan dulu. Nah, nanti di akhir dari pembelajaran ini saya juga sampaikan contoh menyusun karangan dengan baik, disertai dengan langkah-langkahnya, yaitu langkah untuk membuat sebuah karangan, yaitu ini yang paling penting adalah kita membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Nanti saya contohkan bagaimana membuat kerangka karangan, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi. Sering sekali kita mengenal beberapa paragraf atau teks seperti paragraf atau teks narasi, deskripsi, persuasi, eksplanasi, argumentasi, dan ini kita membahas tentang teks deskripsi. Kalau kita lihat dari katanya saja, itu deskripsi berarti kan memvisualisasikan suatu objek, menggambarkan suatu objek. Secara pengertian itu sendiri, teks deskripsi itu teks yang atau paragraf yang menggambarkan suatu objek secara jelas, khusus dan terperinci. Jadi kalau saya katakan bahwa di situ ada meja hitam, berarti itu nanti akan dideskripsikan. Itu mejanya warnanya hitam, terbuat dari kayu, kemudian ada lapisan atasnya dilapisi dengan kaca dan lain sebagainya. Kita harus menggambarkan secara terperinci, kita harus memvisualisasikan seolah-olah si pembaca itu nanti akan secara rinci dia menerima informasi yang telah kita sampaikan melalui teks deskripsi itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa teks deskripsi itu merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek secara jelas, khusus, dan terperinci. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari teks deskripsi, kita lanjutkan dengan tujuan teks deskripsi. Nah, tujuannya apa saja? Yang jelas tujuannya itu dan yang pasti ini adalah teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek. Ini ada sebuah objek nih, berarti kita harus gambarkan. Ketika kita membuat sebuah teks deskripsi itu, kita harus menggambarkan objeknya apa dulu. Kita bayangkan. Kalau kita tidak bisa membayangkan, berarti kita seolah-olah kita datang ke suatu tempat atau datang ke suatu benda, terus kita tulis objek itu, benda itu secara terperinci, menggambarkan suatu objek sehingga pembaca bisa seolah-olah melihat. Jadi pembaca itu dipengaruhi oleh kita ya yang menulis teks deskripsi, melihat, mendengar, kemudian merasakan atau mengalami objek dan peristiwa yang dideskripsikan oleh penulis. Jadi cukup jelas bahwa tujuan dari teks deskripsi itu yang menggambarkan sebuah objek secara detail, secara terperinci, sehingga si pembaca itu benar-benar merasakan, bisa membayangkan, oh iya,
ini benda ini seperti itu, bentuknya ini dan lain sebagainya. Jadi jelas sekali teks deskripsi itu mendeskripsikan sebuah objek. Baik, saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu ciri-ciri tentang teks deskripsi. Lalu ciri-cirinya seperti apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Sudah sangat jelas ya, kalau kita menggambarkan sebuah benda berarti kita mendeskripsikan sebuah benda yang bisa kita bayangkan atau yang bisa kita ambil dari benda yang ada di sekitar kita. Tentunya si pembaca itu nanti akan terbayang, oh benda itu bentuknya begini. Si pembaca mungkin tidak pernah melihat bunga Rafflesia arnoldii. Tetapi kalau kita membuat teks deskripsi dengan detail tentang bunga Rafflesia arnoldii, nanti seolah-olah pembaca akan membayangkan, seolah-olah pembaca itu akan melihat bahwa oh Rafflesia arnoldii seperti ini, bentuknya seperti itu, ukurannya, tempatnya, aromanya dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang kedua yaitu melibatkan panca indera, baik itu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, ataupun perabaan. Jadi artinya ketika kita mendeskripsikan suatu objek, si pembaca itu sendiri nantinya akan seolah-olah merasakan dengan panca inderanya itu sendiri. Kalimat atau paragraf atau teks yang baik bisa mempengaruhi si pembaca melalui panca indera yang pembaca miliki. Selanjutnya adalah kita harus memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Ciri-ciri yang keempat yaitu banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau keadaan. Kata sifat kan berarti kayak misalkan seseorang nih punya kata sifat, kita kata sifatkan seseorang itu misalkan si pemalas, rajin, dan lain sebagainya. Ciri yang kelima, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya nih, kata-kata khusus itu ada merah, kuning, hijau, putih, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata khusus itu digunakan untuk mengkonkretkan sebuah objek. Ciri-ciri yang keenam yaitu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kalimat rincian seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Ia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi di sini ada kalimat rincian. Aku adalah orang baik. Aku, dan dideskripsikan itu sifat-sifat baiknya. Selalu dirincikan menggunakan kalimat-kalimat rinci itu. Kemudian ciri-ciri yang ketujuh yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi yang sangat kuat. Contoh, indah. Bisa kita ubah kata itu, diksi itu kita pilih menggunakan kata elok misalnya. Permai, mulai, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Jadi kita harus memperkaya kosakata, kita juga harus memperkaya pengetahuan kita untuk memilih kata agar lebih bagus dan lebih baik lagi. Ciri yang kedelapan. Ciri yang kedelapan ini menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret seperti senyummu indah ibarat bunga yang merekah. Wah, itu kan bahasa-bahasa atau kata-kata seperti ini sering kita jumpai di dalam karya sastra ya. Jadi tapi tidak kita pungkiri juga ketika membuat sebuah teks deskripsi non sastra kita banyak menemukan kalimat atau kata-kata yang bermajas, ya kan? Jadi itu bisa membuat daya tarik si pembaca dan tentunya ciri-ciri itu sering kita jumpai di dalam teks deskripsi. Yang kesembilan, menggunakan kalimat rincian. Contoh, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Ada juga terumbu karang yang berwarna hitam kecoklat-coklatan. Jadi itu semakin terperinci ya, semakin mengerucut bahwa
itu terumbu karang bentuknya seperti ini, warna-warni dan lain sebagainya. Jelas itu menggambarkan terumbu karang, dan jelas terumbu karang itu adalah objek yang akan kita deskripsikan. Berikutnya yaitu yang ke-10. Ciri-ciri yang ke-10 itu menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang ke-11, teks deskripsi ini mempunyai ciri memunculkan kata ganti orang. Kata ganti orang, ingat ya, kita kata ganti orang itu ada 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama baik tunggal maupun jamak. Kalau tunggal ya aku, saya. Kalau jamak kami, gitu kan. Terus ada kata ganti orang kedua, tunggal dan jamak, kamu, saudara, Anda, itu tunggal. Kemudian kalau kalian, kamu semua, itu jamak ya. Lalu kata ganti orang yang ketiga yang jauh di sana, berarti itu orang ketiga. Ketika tunggal, yang pertama itu ada dia, ia, beliau, dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti yang ketiga, jamak, itu biasa sering muncul juga di dalam teks deskripsi, seperti kata-kata mereka, ya kan, dia sekalian, dan lain sebagainya. Jadi itu kemasan-kemasan yang harus kita pelajari terkait dengan ciri-ciri teks deskripsi. Berikutnya kita juga akan belajar bersama tentang jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dikembangkan menjadi 3 jenis teks. Jenis teks deskripsi yang pertama yaitu teks deskripsi subjektif. Apa pengertiannya? Yaitu suatu teks deskripsi yang dalam penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Salah satu contoh jenis teks deskripsi secara subjektif, saya berikan contohnya dengan judul lapangan futsal baru. Ya, jadi dalam judulnya saja sudah terlihat bahwa kita sebagai penulis akan menggambarkan sebuah lapangan yang baru. Banyak yang mengatakan bahwa tempat futsal yang baru dibuka itu adalah tempat futsal yang bagus. Mendengar hal itu, aku dan teman-teman pun menyewa lapangan futsal tersebut. Saat tiba di sana, aku mempunyai firasat bahwa tempat ini tidak sebagus yang dikatakan orang. Ternyata firasatku benar. Lapangan futsal yang kami gunakan cukup licin, sehingga kami hampir terpeleset beberapa kali. Selain itu, bolanya juga agak keras, sehingga membuat kaki kami kesakitan saat menendangnya. Kondisi toilet di tempat futsal ini sama parahnya. Air yang keluar dari keran toilet sangat kecil dan ada beberapa bagian atapnya yang bolong. Sejak saat itu, kami pun akhirnya memutuskan untuk tidak bermain futsal di tempat tersebut. Ya, jadi ini subjektif itu berdasarkan dari anggapan orang lain. Anggapan orang lain menggambarkan bahwa itu bagus, tetapi setelah orang lain membuktikan ke suatu objek yang diceritakan di dalam teks itu ternyata nggak bagus, berbeda dengan realita yang diceritakan oleh atau yang ditulis dalam teks tersebut. Nah, ini subjektif namanya. Jadi berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh si pembuat atau si penulis paragraf teks deskripsi itu sendiri. Jadi belum tentu ini buah jeruk rasanya manis. Bagi dia manis kan, tetapi bagi saya belum tentu, karena saya perlu mencoba. Ketika saya mencoba, ternyata deskripsinya dia itu ya warnanya kuning oranye gitu kan, bagus, kemudian dagingnya empuk, airnya juga tidak berlimpah dan tidak kurang juga, kemudian rasanya manis. Tetapi ketika saya harus mencoba jeruk yang sama, belum tentu apa yang penulis atau penyusun teks deskripsi itu sama dengan apa yang saya rasakan. Itu subjektif namanya. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti. Saya lanjutkan untuk jenis teks deskripsi yang kedua, yaitu teks deskripsi spasial. Apa sih teks deskripsi spasial itu?
Dalam teks deskripsi ini, objek yang dijelaskan hanya berupa benda, tempat, dan ruang serta waktu. Baik, dicontohnya langsung saja. Baiklah, setelah kalian membaca, sudah cukup jelas ya tujuan teks deskripsi spasial itu. Yang judul yang pertama itu suasana malam hari. Jadi menceritakan atau mendeskripsikan suasana malam hari yang indah, sejuk dan lain sebagainya. Kemudian di contoh yang kedua itu Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung itu kan tempat ya. Sungai Ciliwung itu tempat. Jadi dalam teks deskripsi ini yaitu mendeskripsikan keadaan tempat di mana Sungai Ciliwung itu bisa berada, kemudian bisa fungsinya dan lain sebagainya. Itu contoh teks deskripsi spasial. Baiklah, anak-anak hebat, berbakat, anak cerdas Indonesia, luar biasa ya. Kita lanjutkan saja jenis teks deskripsi yang ketiga. Jenis teks deskripsi yang ketiga yaitu teks deskripsi objektif. Dalam teks deskripsi ini menjelaskan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca bisa membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Apa adanya dijelaskan, digambarkan oleh si penulis itu sendiri tanpa menambahkan pendapat, opini apapun atau tanggapan dari penulis itu. Ada 3 contoh dalam jenis teks deskripsi objektif. Yang pertama judulnya Bunga Matahari, yang kedua Gajah, yang ketiga Sujasmine. Silahkan anak cerdas Indonesia luangkan waktu untuk berliterasi membaca. Setelah kita membaca 3 contoh jenis teks deskripsi secara objektif, yang pertama ada bunga matahari. Tentunya kalau kita bicara bunga matahari, yang ada dalam pikiran kita adalah bentuknya seperti matahari, warnanya kuning, bagus, dan lain sebagainya. Kena angin, goyang kanan, goyang kiri gitu kan. Itu yang kita bayangkan. Tanpa si penulis itu menambahkan opini, pendapat, atau menambahkan tanggapan lain. Tidak, jadi full apa yang ada secara objektif pada bunga matahari tersebut. Baik, yang kedua tadi kalian juga sudah membaca judulnya Gajah ya, simple judulnya, hanya gajah saja. Tetapi dalam penulisan teks deskripsi, si penulis itu sendiri tidak boleh menambahkan opini apapun. Gajah ya gajah. Apa yang ada di dalam pikiran dari si penulis, deskripsikanlah si gajah itu. Warna hitam, ukurannya mungkin yang masih kecil ya, ukurannya kecil ya kan, kemudian bercula dan lain sebagainya, makannya dan ya mungkin kupingnya lebar, badannya gendut, ya itu namanya gajah. Jadi ketika si pembaca membaca judulnya aja gajah, pasti yang dalam pikiran pembaca itu ya bentuknya udah paham lah ya. Baik, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Sujasmine. Sujasmine itu kan nama orang. Jadi jelas bahwa ketika si penulis itu menulis teks deskripsi dengan judul Sujasmine sebagai objeknya itu nama orang, tentunya si penulis itu harus menjelaskan secara rinci tentang bisa jadi orangnya secara fisik,
kemudian orangnya secara sifat, secara sikap, kemudian cara dia berpakaian, kemudian jenis kelamin dan lain sebagainya. Kali ini saya akan lanjutkan mengenai struktur teks deskripsi. Apa aja? Yang pertama, identifikasi. Ketika kita membuat sebuah teks deskripsi, kita harus identifikasi dulu. Identifikasi itu berupa atau berisi tentang penentuan identitas objek. Kemudian setelah kita identifikasi, aku nemu benda nih, ambil bendanya. Deskripsikan, itu yang kedua. Strukturnya yang kedua, deskripsikan. Bagian penjelasan objek yang dideskripsikan. Aku punya misalnya tas baru. Identifikasi dulu, namanya tas baru, tasku yang baru. Kemudian kita deskripsikan warnanya, kemudian modelnya, kantongnya ada berapa, kemudian mungkin volumenya, kapasitas untuk menampung tas dan lain sebagainya. Kemudian struktur teks deskripsi yang ketiga yaitu simpulan. Jadi bagian penutup yang biasanya disertai oleh pendapat penulis. Tapi ini tidak semuanya ya. Kalau tadi berdasarkan jenis teks deskripsi secara objektif, itu tidak ada tanggapan lain selain si penulis mendeskripsikan suatu objek. Tapi di lain hal kita bisa memberikan simpulan. Simpulan itu misalnya tasku ternyata kuat dan lain sebagainya. Tasku akhirnya bisa digunakan untuk selain membawa alat-alat tulis, buku dan lain sebagainya. Terbukti bahwa tasku itu adalah tas yang paling kuat, tas yang paling bagus dan lain sebagainya. Itu kan opini, pendapat, tanggapan. Jadi itu tidak masalah. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu langkah menyusun teks deskripsi. Ini dia. Setelah kita berlama-lama belajar secara teorinya tentang teks deskripsi dan langkahnya kita membuat, tiba saat itu kita harus membuat, ya. Baiklah, saya lanjutkan. Ini dia. Bagaimana kita mempelajari teori tadi dari awal, dan yang sekarang adalah kita harus membuat langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, kita harus menentukan temanya dulu. Tema kita harus tentukan. Tema itu kata lainnya objek yang akan kita bahas, objek yang akan kita ambil untuk kita deskripsikan. Ya, bisa jadi objek yang ada di depan mata kita, di kanan kiri kita, bisa kita ambil. Tetapi bisa jadi juga mengambil objek itu dari tempat atau benda yang jauh atau yang pernah kamu lihat. Contohnya, ketika kamu berada di Candi Borobudur, sekarang kamu berada di Jakarta misalnya, di Banten misalnya, di Jawa Barat misalnya, ya kamu bisa juga mendeskripsikan stupa yang ada di sana. Berarti dengan apa yang pernah kita lihat, kita bisa mendeskripsikan, kita bisa menulis teks deskripsi tanpa harus melibatkan benda yang ada di dekat kita. Jadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang pernah kita lihat, itu boleh-boleh aja. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuannya harus jelas. Yang mendeskripsikan ya menggambarkan secara rinci, jangan ditambah apapun itu. Gambarkan aja udah. Stupa warnanya mungkin hitam, kecoklat-coklatan, keabu-abuan ya, mungkin dan lain ukurannya dan lain sebagainya, motifnya dan lain sebagainya. Ya itu, jangan menambahkan yang lain. Kemudian yang ketiga, kumpulkan data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Ya, kalau tidak ada benda di depan kita atau kita tidak memegang benda, paling tidak kita pernah datang ke Candi Borobudur dan pernah kita melihat dan mengamati atau sekedar apa ya, kita mengamati aja lah. Nah, ketika itu tersimpan di sini, kita bawa ke tempat kita berada, di kita tempat tinggali. Kemudian di situ kita bisa, oh aku pernah ke Candi Borobudur tuh, aku ngeliat relief misalnya, reliefnya begini begitu, gambarannya begini begitu, ya kita gambarkan aja. Nah, itu kan pengamatan itu ya hampir menuju ke riset tapi berbeda. Itu bukan penelitian, pengamatan itu mengamati aja, melihat
pernah melihat, pernah memegang, pernah ada di sekitar kita, ya. Kemudian yang keempat, apa? Setelah data-data terkumpul, baik itu tadi bendanya ada atau bendanya sudah pernah ada yang ada disimpan di sini, kemudian tujuannya sudah jelas, data-datanya dari informasi terkait benda itu sudah lengkap. Setelah itu kita kumpulkan data-datanya, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Nah, ini yang menarik nih. Kadang kalau kita membuat teks deskripsi itu langsung aja, atau teks yang lain, paragraf yang lain, kita langsung aja cerita Candi Borobudur terletak di Magelang, Candi Borobudur dibangun pada tahun sekian, Candi Borobudur dan lain sebagainya, tanpa kita atau kita sering mengabaikan dengan kerangka karangan. Nah, kita harus berpatokan pada kerangka karangan. Mengapa? Supaya kerangka karangan itu akan mempermudah kita untuk menjelaskan secara deskripsi itu kan, secara objektif, tanpa kita lepas dari gagasan utama atau informasi penting yang sebenarnya akan disampaikan kepada semua pembaca. Nah, langkah yang terakhir itu yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Wah, hebat nih. Jadi nanti anak hebat, anak cerdas semuanya itu setelah kita menyusun kerangka karangan, kita lihat paragraf pertama mungkin ide pokoknya apa, terus kalimat penjelasnya apa, terus paragraf kedua ide pokoknya apa, kalimat penjelasnya apa. Ketika kita sudah menyusun kerangka karangan, akan mempermudah kita dalam menuliskan sebuah teks, tentunya khususnya ya teks deskripsi. Jadi ide-ide itu tidak akan pernah lepas dari konteks kita akan menulis sebuah teks deskripsi. Mungkin cukup jelas ya. Jadi kita susun semuanya dengan baik, langkah-langkahnya kita lakukan dengan baik, sehingga di akhir kita menuliskan dapat disesuaikan dengan topik yang sedang kita bahas. Kita lanjutkan lagi. Ini yang terakhir kalinya, contoh kerangka karangan. Bagaimana kerangka karangan itu bisa mengantarkan kita untuk mempermudah dalam penulisan paragraf, teks deskripsi khususnya? Kita simak bersama. Ini dia. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyapa kepada anak cerdas semuanya, anak hebat semuanya. Salam sukses ya. Kalian adalah generasi bangsa yang akan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih cerdas, bangsa yang lebih hebat. Ini yang terakhir kalinya menentukan kemampuan kita untuk membuat atau menyusun teks deskripsi, dan bisa digunakan juga untuk menyusun teks-teks yang lain atau paragraf-paragraf yang lain. Jadi ketika kita membuat paragraf apapun itu, jangan lupa kita harus menyusun kerangka karangan terlebih dahulu. Saya contohkan kerangka karangan terkait dengan teks deskripsi. Saya ambil tema makanan tradisional. Makanan tradisional itu bisa berasal dari daerah-daerah tertentu ya. Kemudian judulnya adalah manfaat tempe. Jadi udah jelas nih manfaat tempe. Kita sudah tahu dalam pikiran kita itu bahwa tempe seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Untuk paragraf pertama mungkin kita bisa tuliskan identifikasi dari tempe itu sendiri, mungkin pengertian dari tempe itu, bentuk dan lain sebagainya, kemudian asal daerahnya kita deskripsikan mulai dari awal dulu ya, yang masih dalam tahap pengenalan. Kemudian di tahap kedua atau di paragraf kedua kita bisa menyusun karangan itu sendiri, kerangka itu diisi dengan yang lebih khusus lagi. Contohnya ide pokoknya di paragraf kedua itu kandungan pada tempe. Kita deskripsikan saja. Oh, di situ ada protein, ada vitamin K yang berasal dari kedelai dan lain sebagainya. Kemudian di paragraf ketiga, kalau kita mau menyusun paragraf ketiga, kita melanjutkan ke paragraf ketiga, bisa kita ambil ide pokoknya yaitu manfaat tempe. Ya kita deskripsikan saja manfaat tempe, mungkin bisa dari segi kesehatan. Kita bisa
deskripsikan bahwa tempe itu bermanfaat loh buat kesehatan selagi kita tidak mengonsumsi secara berlebihan, dan selagi tempe itu masih layak digunakan, layak dimakan, layak dikonsumsi. Kenapa? Karena tempe itu dan lain sebagainya kita deskripsikan aja, kita enjoy aja, seolah-olah kita sedang bercerita kepada orang lain tentang tempe itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lanjutkan menjadi paragraf keempat, cara membuat tempe. Nah, ini jarang sekali orang tahu yang namanya cara membuat tempe itu kan tidak semua orang tahu dan tidak semua orang juga bisa melakukan seperti ini. Ini salah satunya, buktikan kepada kalian anak hebat bagaimana kamu harus bisa mendeskripsikan cara membuat tempe yang baik, higienis dan menyehatkan. Itu akan lebih menarik buat dibaca oleh para pembaca. Yang terakhir, kalau kita lanjut ke paragraf kelima, tempe sangat baik untuk dikonsumsi. Itu simpulan sebenarnya ya. Kalau bagi saya sangat baik dan bagi saya rasanya enak, tapi belum tentu buat orang lain. Apakah itu baik? Ya terlihat orang itunya. Apakah ada riwayat penyakit dan lain sebagainya, itu kan tinggal kita menyelesaikan. Apakah enak bagi dia? Belum tentu. Aku makan tempe sangat enak rasanya bagi saya kan, tapi belum tentu bagi orang lain. Dan itu bisa digunakan, kesimpulan atau simpulan itu bisa digunakan atau tanpa pun bisa. Nah, ada 5 paragraf tadi saya sebutin dalam menyusun kerangka karangan. Bisa kita singkat sebenarnya, bisa kita padatkan menjadi 3 paragraf, menjadi 2 paragraf bahkan. Tapi paling tidak kita mampu membuat sedikitnya 2 paragraf dalam teks deskripsi. Jangan 1 ya, kayaknya kurang menarik sepertinya. 1 tapi panjang banget, itu akan membuat pembaca itu bosan. Mata pembaca itu juga akan lebih cepat lelah. Maka paling tidak ketika kita membuat teks deskripsi itu, atur jumlah paragrafnya. Jadi jangan terlalu banyak paragrafnya, juga jangan terlalu sedikit jumlah paragrafnya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dan tentunya kita belajar bersama-sama. Dan saya mengajak kepada anak cerdas Indonesia tetap semangat menjaga kesehatan kalian dimanapun berada. Salam sukses, salam sejahtera. Kita menuju gerbang kesuksesan bersama-sama. Kita punya Tuhan. Di sini kita punya Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita. Selalu ingat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan perhatian kepada kita. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan dengan proses dan topik pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.